program Asia Calling. Di bawah program IKAT-AS, hal yang dulu tidak bisa dilakukan tetapi sekarang bisa dilakukan adalah apa yang kami lakukan tidak sekedar sebuah sindikasi berita atau informasi dari negara-negara Asia Tenggara. Kalau mungkin kantor berita yang ada di Asia Tenggara sekarang hanya bertukar informasi dan berita dari masing-masing negara, IKAT-AS ya di bawah Asia Calling justru memberikan nilai tambah, yaitu kami bisa mendampingi organisasi-organisasi media yang bekerja sama di bawah Asia Calling untuk saling menguatkan, saling bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kebebasan media yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Seperti kita tahu, di Asia Tenggara terjadi banyak sekali perubahan, dinamika sosial politik termasuk media freedom. Dari situasi misalnya di Myanmar yang baru saja terbuka, atau di Indonesia yang sudah lebih dulu menikmati kebebasan informasi dan media, semua menjadi satu di bawah Asia Calling, dan kami di sini saling melakukan pertukaran informasi, pengalaman, dan juga saling memberikan capacity building satu sama lain sehingga menjadi media yang tetap profesional, independen, dan meskipun tadi saya sebut masing-masing negara medianya mengalami atau memiliki situasi-situasi khusus, tapi kami memiliki tantangan yang sama, yaitu bagaimana mempertahankan demokrasi di Asia Tenggara. Sudah dimulai pada tahun 2010, tapi pada kenyataannya bahwa IKAT-AS ini memiliki edukasi tersendiri, terutama pada tahun 2010 waktu kita memulai program kami program Rising Watch hanya ada di negara Philippines, Vietnam, dan Timor Leste, dan program-program ini tidak terpadu menjadi satu. Dengan adanya IKAT-AS ini kami bisa lebih memfokuskan tujuan kegiatan di negara-negara mitra kami di regional, dan juga menyatukan tujuan untuk di tingkat level regional. Rekan-rekan kami di Asia Tenggara dengan keterbatasan mereka mampu mengatasi masalah-masalah tersebut, tentunya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dan kami dari partnership ini, misalnya kami BIX dan L4D, juga perkumpulan inisiatif yang berada di sisi manajemen dan technical assistance, selalu menjaga untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan supaya rekan-rekan partners di Asia Tenggara itu mampu mengerjakan tugasnya, mengerjakan bagian-bagian mereka, riset-riset mereka dengan baik. Hal ini memberikan arti baru di mana di antara kedua kelompok itu harus duduk bersama, kemudian mereka juga ditambah dengan dari negara lain. Jadi exchange learning yang terjadi itu bisa lebih besar lagi. Jadi tidak hanya dalam satu negara, tapi bisa belajar antar negara. Misalnya bisa juga di dalam satu negara mereka tidak rukun, tapi begitu masuk ke dalam lingkungan partnership kami, mereka akhirnya jadi lebih cair hubungannya.
ICAT-US has been very useful in that it allows us to come together with other people working in different areas, different human rights areas, in disability rights, business and human rights, and talk to them about the challenges they're facing in engaging with ASEAN, and from that we can also learn from their experiences. Saya pikir ICAT-US ini telah membuka satu dimensi baru mengenai bidang lain yang bisa menjadi perjuangan bagi penyandang disabilitas di kawasan ini. Jadi yang sebelumnya itu kami para penyandang disabilitas di sini atau Disabled People Organization-nya gitu hanya berbicara mengenai hak terhadap pendidikan, hak-hak terhadap pekerjaan, hak-hak terhadap ekonomi gitu. Belum pernah bicara mengenai hak politik. Nah, dengan adanya ICAT-US ini itu membuka dimensi baru itu tadi gitu. Kemudian di situ ada banyak pembelajaran, belajar mengenai pemilu, belajar mengenai bagaimana advokasi organisasi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, dengan KPU misalnya itu kan tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu. Terus kemudian ada capacity building juga di situ, karena kan harus melakukan riset, harus melakukan pemantauan, harus melakukan advokasi ke KPU tadi, itu sesuatu yang baru. Itu memberi nilai lebih dari perjuangan yang selama ini telah dilakukan.